Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri Bunda, perkenalkan nama saya Delwiana Martiasi dari tingkat 3 kelas 3A. Baiklah Bunda, di sini saya akan membuat video hair kompresi bimanual internal, kompresi bimanual eksternal dan kompresi aorta abdominalis. Di mana di sini ada persiapan alat dan bahan seperti sarung tangan panjang, sarung tangan steril, oksitosin 20 unit, ergometrin, kateter, kasa, infuset, stetoskop, tensimeter, bengkok, kemudian antiseptik dan alat APD. Persiapan ruangan tertutup dengan pencahayaan yang cukup. Selanjutnya persiapan pasien mengetahui dan menyetujui tindakan yang akan dilakukan. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Bidan Delwi, bidan yang bertugas pada siang hari ini. Baiklah Ibu, di sini saya akan membantu Ibu melakukan tindakan kompresi bimanual internal, eksternal dan aortoabdominalis. Apakah Ibu bersedia Bu? Di sini saya akan bekerja dengan cepat dan tepat. Mungkin Ibu tidak akan merasakan sedikit kurang nyaman. Selanjutnya, pasien sudah terpasang infus dengan cairan berisi oksitosin 20 unit dan sudah disuntikan ergometrin secara intramuskular. Pastikan vulva pasien sudah dibersihkan dengan sabun dan pasang alas bokong pada kain penutup. Persiapan petugas mencuci tangan dengan air mengalir dan dikeringkan dengan handuk bersih. Kemudian memakai sarung tangan dan memakai APD. Petugas memakai APD. Kemudian petugas mencuci tangan di bawah air mengalir. Kemudian dikeringkan dengan handuk bersih dan memakai handscoon. Kemudian prosedur tindakan. Pastikan kandung kemih kosong. Bila perlu lakukan kateterisasi. Pastikan perdarahan ini karena atonia uteri, karena uterus tidak berkontraksi dan teraba lembek. Pastikan infus terpasang dengan tetesan cair infus yang berisi oksitosin dan sudah disuntikan secara intramuskular ergometrin. Kemudian kita langsung dengan tindakan kompresi bimanual internal. Ambil kasa, pastikan tidak terdapat gumpalan darah pada vagina atau uterus ibu. Permisi ya ibu ya. Kemudian mencuci tangan di dalam larutan klorin dan dikeringkan dengan handuk bersih. Selanjutnya memakai sarung tangan panjang sebelah kanan.
sampai siku. Kemudian penolong berdiri di sebelah kanan ibu sejajar dengan vulva ibu. Masukkan tangan kanan secara obstetrik. Maaf ya ibu, permisi ya bu. Kemudian masukkan tangan obstetrik menjadi kepalan. Letakkan dataran punggung jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan kelingking pada fornix anterior dan dorong segmen bawah rahim uterus ke kardio anterior. Kemudian letakkan telapak tangan kiri atau luar pada dinding perut, dan upayakan untuk mencakup bagian belakang korpus uterus seluas atau sebanyak mungkin. Lakukan kompresi ini dengan mendekatkan telapak tangan luar kiri dengan kepalan tangan dalam pada fornix anterior. Bila perdarahan berhenti, maka pertahankan tindakan ini kurang dari 5 menit. Tahan. Apabila pendarahan tidak berhenti, maka lakukan tindakan selanjutnya, itu kompresi bimanual eksternal. Mencuci tangan di dalam larutan klorin. Melepaskan sarung tangan panjang. Dikeringkan dengan handuk bersih. Selanjutnya yaitu tindakan kompresi bimanual eksternal. Pastikan tidak terdapat gumpalan darah pada vagina ibu atau mulut rahim. Tidak terdapat darah mengumpal pada vagina ibu. Permisi ya bu ya. Kemudian mencuci tangan dalam larutan klorin dan dikeringkan dengan handuk bersih. Penolong menghadap sisi kanan ibu sejajar dengan abdomen ibu. Kemudian penolong tekankan ujung jari penolong, ujung jari, telunjuk jari, jari tengah, jari manis dan jari kelingking menjadi kepalan. Di antara simfisis dan umbilikus pada korpus depan sehingga fundus uteri naik ke arah dinding abdomen. Kurang lebih seperti ini. Kemudian letakkan tangan kiri sejauh mungkin di bagian belakang dan dorong uterus ke arah korpus uteri bagian depan. Geser perlahan ketiga ujung jari tangan pertama atau tangan kanan ke arah fundus sehingga telapak tangan dapat menekan korpus uteri bagian depan. Lakukan kompresi uterus ini. Selanjutnya perhatikan perdarahan pervaginaan. Bila perdarahan berhenti, maka tahan posisi seperti ini 2-5 menit. Jika pendarahan tetap berlangsung, maka lakukan langkah selanjutnya yaitu kompresi aorta abdominalis. Selanjutnya melakukan tindakan kompresi aorta abdominalis. Baringkan ibu di atas ranjang posisi terlentang. Penolong menghadap sisi kanan pasien. Atur posisi penolong sehingga ibu berada di ketinggian yang sama. Tungkai diletakkan pada dasar yang rata dengan sedikit fleksi pada artikulasio coxae. Kemudian raba pulsasi arteri femoralis dengan jari telunjuk dan jari tengah di bagian 1 cm di atas simfisis pubis seperti ini. Kemudian kepalkan tangan kanan dan tekankan pada bagian ujung jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan kelingking pada umbilikus ke arah kolumna vertebralis dengan arah tegak lurus. Kurang lebih seperti ini.
Dorong kepala tangan kanan mengenai bagian yang keras di bagian tengah atau sumbu badan ibu. Maka tekanan pada pulpasi arteri femoralis akan berhenti atau berkurang. Jika perdarahan berhenti, maka pertahankan posisi ini dan lakukan masase uterus oleh asisten hingga uterus berkontraksi dengan baik. Kemudian evaluasi tindakan kompresi bimanual dan aorta. Bila perdarahan berhenti sedangkan uterus tidak berkontraksi dengan baik, berikan preparat prostaglandin. Apabila kontraksi membaik tetapi perdarahan masih berlangsung, maka lakukan kompresi eksternal dan pertahankan posisi pasien mencapai fasilitas rujukan. Bila kompresi sulit dilakukan secara terus-menerus, maka lakukan pemasangan tampon pada uterovaginal atau pasang gurita dengan kencang dan lakukan rujukan. Kompresi baru dilepas bila perdarahan berhenti atau uterus kontraksi dengan baik. Teruskan pemberian uteretonika. Perawatan lanjutan, perhatikan TTV perdarahan, kandung kemih dan kontraksi uterus tiap 10 menit dalam 2 jam pertama. Tindakan sudah dilakukan dan membersihkan alat dan bahan. Bentar ya, Mayu. Jago bentar, dia ada HP. Sekian video dari saya, Bunda. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.